Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunzi qailaha min ahwali yaumiz zihar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadiruna fi hadal maqam syarif, ruya an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sahiba khatibu ala mimbar fala yatakallaman ahadukum wa ma yatakallam faqad lahu wa man lahu fala zum'atallah ansitu wasma'u wa ati'u jami'a rahimahumullah. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan dan kita haturkan setulus-tulusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah melimpahkan kita keberkahan dan karunia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang selalu membimbing kita di setiap langkah dan kehidupan kita di alam fana ini. Salawat teriring salam semoga tercurah terlimpah kepada insan budiman sepanjang zaman, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita merupakan salah satu umat terbaiknya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib pasti berpesan untuk diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita senantiasa untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang Allah muliakan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini untuk senantiasa beriman dan beribadah kepadanya. Kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu beribadah, melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menghindari hal-hal yang Allah laknat,
hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan. Maka dari itu marilah sama-sama kita senantiasa istiqomah di dalam kehidupan kita ini. Di sisa umur kita yang Allah amanahkan ini, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang baik. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa memelihara sholat. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'ala sholawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah salat khusyuk, berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensinya dari dua kalimat syahadat tersebut yang paling utama adalah sholat, sehingga perintah sholat ini langsung diberikan kepada Rasulullah SAW, tidak seperti wahyu-wahyu lainnya yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Begitu Rasulullah SAW menghadap Allah, maka disitulah Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat, dan diperintahkan kepada umat yang mengaku yang namanya umat Rasulullah SAW. Dan tanda-tanda orang yang beriman adalah sholat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa perbedaan antara orang kafir dan orang mukmin adalah sholat. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengakui Muhammad adalah Rasulullah, tapi dia lalai untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Bagaimana kalau kemarin banyak kita meninggalkan sholat atau banyak berhutang dengan sholat? Dalam hal ini ada 2 pendapat, yaitu pertama, wajib mengqadha sholatnya, sebab hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayar. Dan yang kedua adalah cukup kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar dengan apa-apa dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara sholat kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, yakni dari kita mendapatkan tuntunan wajiban sholat dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, dan segala kekurangan-kekurangan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pandai membantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang menjadi kemanfaatan buat orang lain. Manfaat diri kita ini untuk orang lain adalah suatu keharusan kita membantu antar sesama. Sejauh mana kita peduli dengan kesusahan orang lain, sejauh mana
Kita bisa mengerti bahwa di samping kanan kiri kita terdapat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka dari itu jadilah orang-orang yang menjadi kemanfaatan untuk orang lain, agar kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi emas mungkin memang mewah, menyilaukan, tapi tanah yang seolah kotorlah yang bisa menumbuhkan banyak tanaman indah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang hebat bukanlah orang yang mewah menyilaukan, tapi ia yang punya manfaat kebaikan buat banyak orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Kita semua ingin kembali kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita membawa bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bekal kita membawa kekayaan kita, kegantengan kita, hal-hal yang berhubungan dengan istiqomahan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal kita nanti yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita merupakan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.